Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 23 April 2023. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Mercy Rumoindo. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lebih semangat lagi, katakan Shalom. Pagi hari ini kita ada di rumahnya Tuhan. Kita mau sama-sama untuk menyembah, memuji nama Tuhan, amin. Seberapa pagi hari ini yang siap untuk menyembah, memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan penuhi tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa yang tak pernah terbatas Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami menserahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita bersuka cita, amin. Kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Yeay. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau telah ubah keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud benar. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, sama-sama sing. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Ku kan menari. Engkaulah sukacitaku. Sama-sama kita mau menari buat Tuhan kita, yuk. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Ku kan menari. Engkaulah sukacitaku, Tuhan, Engkaulah sukacita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, amin. Sama-sama katakan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Rata ubah keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud benar. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, sama-sama sing. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Ku kan menari. Engkaulah sukacitaku. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Ku kan
sukacitaku. Tuhan Engkau say samina mina waka waka samina mina sangalewa. This time to praising God. Samina mina waka waka samina mina sangalewa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ngambil kata-kata dari samina mina waka waka ini bukan karena Piala Dunia ya. Tapi kata-kata ini dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, kita mau datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari sama-sama kita mau katakan samina mina, say samina mina waka waka samina mina sanggalewa. This time to praise sama-sama kita mau katakan dan ku kan benar sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Amin. Sambil memuji ku kan benari Engkaulah sama-sama. Dan ku kan menari sambil memuji ku kan benari Engkaulah sukacitaku. Mari sekali lagi sama-sama menari buat Tuhan kita yuk. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji ku kan menari Engkaulah sukacitaku. Tuhan Engkaulah sukacitaku. Tuhan Engkaulah sukacitaku. Tuhan Engkaulah suka. Say samina mina waka waka samina mina sanggalewa. Samina mina waka waka samina mina sanggalewa. Di santus. Everybody say samina mina waka waka samina mina sanggalewa. This time to praising God. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Hey, sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Kita percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Saudara yang percaya sorakan amin. Yang percaya sorakan hey. Ada kuasa dalam darahnya, darah Mbak Allah. Ada kuasa sama-sama katakan sih ada kuasa Allah. Everybody darah kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari sama-sama katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Mari jemaat sendiri katakan ada kuasa, ada kuasa. Sambil tepuk tangan yuk. Domba. Oh ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sama-sama sing. Oh ada kuasa. Oh darah domba Allah. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh darah anak domba Allah, darah anak domba. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara ingin memuji Tuhan lagi, amin. Masih sambut tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Yeay. Mari lebih lagi tepuk tangan yuk. Dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sama-sama sing. Ada kuasa darah Mbak Allah. Ada kuasa
Betapa hebat kuasanya Allah di tempat ini. Katakan haleluya. Bapak Ibu, kita tepuk tangan bersama-sama. Dengan sukacita surga Allah kita hadir di tempat ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Bapak Ibu katakan betapa hebat GBI Wow di tempat ini. Allah kita dahsyat dan ajaib atas semua perbuatan. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Betapa hebat, amin. Katakan Dia ternama Yesus Raja segala raja. Panggil Dia Tuhan Allah kita. Bersama-sama yang bersuka cita katakan amin. Dengan segenap hatimu bersama-sama katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, yang bersuka cita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan Allah kita hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi GBI Wow katakan betapa hebat. Ada Bapak Ibu suaranya kita nyatakan Allah kita hebat, Allah kita berjaya. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan di atas kepala kembali. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita, amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kami nyatakan betapa hebat, betapa kuat. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita.
ada di hadirat Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bukan karena kami menyerah, tapi kami mengangkat tangan kami Tuhan karena kami berserah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berperang menggantikan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan setiap kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan sebagai orang yang kalah, tapi kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai pemenang karena kami tahu dan kami percaya Tuhan. Tuhan kami adalah pemenang Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Oh Jesus, mari sama-sama angkat suara. Sembah Dia. Oh, we worship. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Oh, what a beautiful name it is. The name. Mari semua sendiri katakan. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Oh, what a beautiful name it is. The name. Oh, what a powerful name, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand
Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Biar hambamu bisa memberkati banyak orang dan melalui mulut hambamu banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara bersuka cita silakan duduk. Amin. Shalom saudara-saudara. Aduh kurang kencang, shalom. Ya gitu dong, semangat saudara-saudara. Terima kasih pertama-tama saya mau mengucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih mengizinkan saya hidup untuk hari ini. Dan terima kasih untuk gembala di tempat ini yang sangat teramat ganteng Bapak Iwan ya kan. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat sudah memenuhi ruangan ini. Saudara bersuka cita? Aduh saudara, nih saya sebenarnya deg-degan sekali nih saudara-saudara. Pertama kali nih saya khotbah di sini kan. Waktu itu saya duduk di sini menemani teman saya untuk berfirman ya, Ibu Sisi Nugraha. Dan kali ini diundang oleh Ibu Ola, Tante Ola untuk membawakan firman di tempat ini. Ini bukanlah suatu kebetulan saudara-saudara. Tuhan memakai saya untuk jadi hamba Tuhan yang awalnya saya menolak sebenarnya. Bayangin, nama saya pertama, oh ya saya lupa, nama saya Mersidi Lumoindong, saya anak dari hambanya yang diurapi Bapak Pendeta Yohan Lumoindong. Walaupun papa saya nggak ada di sini karena lagi pelayanan ya saudara-saudara, tapi sama aja ya kan, saya kan ada gennya itu ya saudara-saudara. Nah waktu itu saya tuh menolak sebenarnya untuk menjadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Sama sekali nggak mau, bayangin anak pendeta terkenal saudara-saudara, pendeta senior. Ketika dibilang, Kak kamu harus jadi hamba Tuhan. Gak mau Pak, aku biar jadi businesswoman aja. Biar banyak cuan, fulus ya kan. Bisa shopping-shopping ya anak muda saudara-saudara. Saya umur 30 tahun. Terus papa bilang, ya udahlah kalau kamu gak mau jadi hamba Tuhan, it's okay. Mungkin nanti ada waktunya Tuhan akan berbicara kepada kamu gitu kan. Nah di kamar saya, di atas sini tuh ada foto Tuhan Yesus gede banget. Setiap malam saya berdoa, terus Tuhan tuh ngomong sama saya dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Mersidi jadilah hambaku, jadilah hambaku. Saya bangun, saya bilang, gak mau, jangan suruh gue jadi hamba lo. Saya bilang kayak gitu saudara-saudara. Bayangin nih, sekali lagi anaknya Yohan Lumoindong ngomong seperti itu saudara-saudara. Gak mau Tuhan, saya gak mau jadi hamba Tuhan, deh jangan ngomong lagi sama saya. Tetapi itu berangsur selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuhan ngomong terus jadilah hambaku, jadilah hambaku. Saya gak mau tetap saudara-saudara. Hingga suatu saat saya dapat masalah yang gak bisa keluar dari manapun. Semua teman-teman saya ninggalin saya. Saya gak punya apa-apa. Ya kan, saya gak punya apa-apa sampai saya bikin, aduh mau ngapain lagi ya Tuhan. Mau kerja gak bisa, gak ada yang terima. Terus kuliah saya S1 sudah lulus di BINUS Internasional kan, jurusannya IT, Information System Technology. Terus saya mikir, aduh saya mau kemana ya, biasa manusia. Kalau udah di ujung tanduk nyarinya siapa? Tuhan, ya kan? Tuhan, ya udah deh kalau gitu aku mau jadi hambamu. Tuhan mungkin ketawa gini, aduh nih anak untung gue sayang sama lo gitu kali ya saudara-saudara ya. Terus saya bilang iya Tuhan, ya udah aku mau jadi hambamu, terserah Tuhan deh mau ngapain aja pakai hidup aku terserah gitu. Masih ada sombongnya nih, karena udah gak bisa apa-apa jadi mintanya sama Tuhan. Terus jam 3 pagi saya ketok kamar papa mama saya, Pa, Ma, terus papa gini, bukain pintu, kenapa sih Kak? Terus saya bilang, Pa, aku dipanggil Tuhan. Terus papa bilang, lu mau mati Kak? Enggak, maksudnya Tuhan tuh berbicara, Tuhan mau aku jadi hamba Tuhan. Yohan Lumoindong bilang begini saudara-saudara, udah jangan aneh-aneh, tidur aja kamu lagi ngigo, ditutup lagi pintunya. Gak ada yang percaya kalau saya mau jadi hamba Tuhan malam itu. Terus, aduh Tuhan gimana ya Tuhan ya, pokoknya gini deh Tuhan, kalau emang Tuhan mau pakai saya, buka deh pintu-pintu pelayanan. Saya gak mau yang rekomendasi dari papa gitu ya. Biar deh kalau emang Tuhan mau kasih unjuk dong Tuhan, memang Tuhan yang mau memakai hidup saya gitu. Pagi-paginya papa panggil, Kak
jam 7:30 itu, Kak turun cepetan. Iya kenapa Pak? Kamu yakin mau jadi hamba Tuhan? Nah aku juga gak tahu deh tuh Pak, itu suaranya bener apa enggak. Bener apa enggak suara Tuhan itu harus diuji. Ya kan, Papa bilang ya udah deh kamu tes di University Teologi tersulit dunia. Bayangin saudara-saudara, tersulit di dunia coba tuh. Aduh Pak, nih aneh-aneh aja gitu kan. Yaudah Kak coba deh tes, cari. Waktu itu dapat di Fuller namanya, Fuller Theology School gitu kan. Udah di Amerika. Saya tes, kok 1 bulan gak dapat kabar, 2 bulan gak dapat kabar. Saya udah seneng sebenarnya. Wah Tuhan salah nih mau pakai gue gitu kan. Udah gak dapat kabar sama sekali. Terus saya mikir, kok gak dapat kabar, saya juga bingung juga gitu ya saudara-saudara. Saya memang dalam bahasa Inggris gitu kan, memang bisa, saya mampu gitu. Kok gak dapat kabar, ketika 5 bulan saya dapat email, congratulations saudara-saudara, saya diterima dengan beasiswa 40% waktu itu dapatnya. Terus saya mikir, aduh gak mungkin, ini kebetulan, biasa manusia lagi, ini kebetulan. Pah aku diterima, Papa juga gak percaya saudara-saudara. Kak kayaknya memang ini kebetulan aja deh. Coba kamu cari deh Kak, yang paling ribet lagi. Ya di mana lagi Pak, ini udah susah, udah paling susah gitu kan. Ada Kak di Israel, ya Tuhan Yesus bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja saya masih terbata-bata. Apalagi bahasa Ibrani, coba mikir gitu kan. Pak di mana lagi, ya udah Kak di Hebrew University of Jerusalem. Udah deh gak usah aneh-aneh, kita sekolah di sini aja dulu ya kan. Covid saudara-saudara. Tuh kan Pak, emang Tuhan gak mau kayaknya aku jadi hamba Tuhan. Masih ngomong begitu tuh tahun 2018-19. Terus akhirnya saya sekolah di sini teologi kan. Ya udah Pak gini aja deh, ini benar Tuhan apa enggak kita uji ya di sini. Oke saya kuliah di sini di Sekolah Tinggi Alkitab Kristen Lentera Bangsa Manado. Tapi memiliki cabang di Jakarta. Oke saya tes, saya segala macam, saya nggak masukin nama Lumoindongnya di belakang saudara-saudara. Saya nggak mau orang-orang nge-treat saya different gitu loh, saya nggak mau. Pokoknya harus ini saya gitu loh, ayo Tuhan pakai aku kalau memang itu kehendakmu gitu kan. Saya tes diterima saudara-saudara dan dapat beasiswa dan saudara tahu saya mahasiswi teladan, 9 bulan saya bisa menyelesaikan kuliah S2 saya. Itu belum pernah terjadi saudara-saudara. Selama kampus itu berdiri sampai detik hari ini, belum pernah ada satu orang pun yang bisa lulus di bawah 1,5 tahun. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Saya menjalankannya dengan online ya karena COVID. Tuhan, oke langsung ini aku Tuhan, utuslah aku. Oke Tuhan, waktunya hambaku jangan nakal kata Tuhan. Udah pergi sana nanti aku akan membukakan pelayanan-pelayanan bagimu. Oh ya, benar saudara-saudara, saya dapat undangan telepon-telepon bukan dari Papa. Waduh, Pak, ini kayaknya beneran. Ya udah waktunya kamu hidup kudus, hidup lurus di dalam Tuhan. Iya, Pak, iya Tuhan, aku mau mengikutimu. Enggak kelar sampai situ. Papa tetap bilang, Kak, yang Israel ini jangan digantungin. Oh ya udah Pak, aku tes juga deh ya Pak ya. Ini menuju S3 gitu ya Pak. Jadi kayak dapat 6 subjek. Kalau mau lanjut ke doctoral degree itu bisa langsung gitu. Oke, aku tes. Tuhan memang baik saudara-saudara. Saya dapat itu dengan beasiswa 50% lebih tinggi dari sebelumnya. Dan saya satu-satunya warga Indonesia, orang Indonesia yang termuda di kelas itu. Semuanya ada yang dari Amerika, ada yang dari Israel, ada yang dari China. Saya sampai mikir, Tuhan ini bener nih. Tetap lagi ragu, hambaku mau sampai berapa kali kamu ditandai begitu. Oh iya Tuhan, udah waktunya. Jadi saya tuh selalu mengandalkan Tuhan sampai detik hari ini saudara-saudara. Mungkin banyak orang meninggalkan saya nggak peduli. Asal Tuhan Yesus jangan pernah meninggalkan saya, amin. Nah tema khotbah pada hari ini itu adalah menang di tengah masalah. Pastinya di setiap orang, di setiap kehidupan masing-masing dari kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Mungkin Oma memiliki masalah yang lebih berat dari saya, mungkin saya memiliki masalah yang lebih berat dari Anda semua di tempat ini. Tetapi percayalah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang mengangkat kita dari masalah itu. Amin. Mari kita buka Matius 8 ayat 23 sampai 27. Bless you Om. Matius 8 ayat 23 sampai 27. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara mau menang dalam masalah? Mau menang, mau melihat karya Tuhan di setiap masalahmu? Yang pertama adalah libatkan Yesus dalam hidupmu. Bagaimana bisa tahu libatkan Yesus? Di ayatnya yang 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Pasti ayat ini gak akan jadi favorit kita-kita, betul? Kalau ayat favorit, jika aku di pihakmu siapa lawanmu? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi ini, lalu Yesus masuk ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Itu basic banget. Ini ayat yang sangat teramat basic kan saudara-saudara. Tapi malam saya lihat lagi semalam saudara, Tuhan apa maksudnya ya? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus naik ke dalam perahu, tetapi ini di dalam King James Version dibilang, and Jesus was entered into the ship and the disciples followed him. Was entered into, itu adalah to be plus past participle. Benar? Was entered into, artinya dilibatkan atau libatkan. Was entered into. Kalau kita mau masalah kita dilepas dan Tuhan memenangkan kita dalam setiap masalah hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Stop mengagung-agungkan diri sendiri, kita bukanlah siapa-siapa saudara-saudara. Tanpa Yesus kita nothing, but one man plus Jesus is majority. Amin. Tuhan itu ada, percayalah Tuhan itu ada. Mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya kalau kita melibatkan Yesus dalam hidup kita. Tiada yang mustahil dalam hidup ini saudara-saudara. Ada kesaksian sedikit ya. Jadi waktu saya apply di Wheeler University itu tahun 2017-18, itu sudah diterima memang. Dan saya kan harus mengurus visa student kan di kedutaan Amerika yang sulitnya bukan main. Terus saya apply, ditolak saudara-saudara. Bayangin, semuanya udah ada. Invitation letter udah ada, terus beasiswa udah ada, keuangan semua udah lengkap, sponsorship semua udah ada. Apply, saya masuk ke kedutaan, ditolak saudara-saudara. Aduh gimana ini ya? Harus tunggu 6 bulan lagi, waktu itu rulesnya seperti itu, tunggu 6 bulan lagi baru kita bisa apply baru. Saya apply lagi, ditolak lagi, saya ditolak 3 kali dalam visa Amerika. Yang pertama itu student, yang kedua turis, yang ketiga student lagi. Ditolak 3-tiganya. Tetapi 3 hari lalu saya pergi ke kedutaan Amerika bersama papa dan adik saya apply, aduh Pak kalau misalnya ditolak saya minta maaf ya, karena nama saya kan udah tercoreng di kedutaan, udah dapat red letter gitu loh, surat yang warna merah. Ya Kak gak apa-apa, kalau memang ini kehendak Tuhan kita dapat. Ya Pak, amin ya Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus tolong sertai kami. Kita bertiga masuk, mama udah dapat duluan tinggal perpanjang waktu itu. Kita masuk saudara-saudara bertiga, aduh di interview lagi, ditanya pekerjaannya apa Pak. Ya tak, kalau misalnya pendeta itu pekerjaan paling sulit untuk mendapatkan acceptance dari mana-mana, betul nggak? Kita mau cicilan mobil, pendeta agak dianggap remeh gitu loh saudara-saudara, karena ini dunia. Pendeta, aduh gimana ya, oh dia cuman, dan dia bilang, Michelle, memang nama saya, nama awal saya tuh Michelle gitu kan. Michelle dilihat, kamu sudah ditolak 3 kali ya, aduh iya. Dan dia nanya, kamu tahu alasannya? No, saya bilang enggak gitu. Oh oke, dia cuman, dia tanya kamu pekerjaannya apa sekarang? Ya pelayanan, menjadi apa? As a preacher gitu. Oke, dilihat, nggak ada lihat muka kita sama sekali tuh saudara-saudara ini si bule ini. Udah cacat. Aduh, ini di sebelah kanan dia ada kertas merah dan putih. Yang kita mau kan putih gitu ya. Gak lama kemudian, oke, congratulations. Aduh itu yang namanya begitu dapat saya nangis karena itu saya tahu saya akan jadi beban keluarga saya. Nama saya yang tercoreng, nama mereka enggak gitu loh. Saya nangis sampai orang-orang bingung. Kamu kan dapat kertas putih, kenapa kamu nangis? Iya kamu nggak tahu ceritanya gitu loh. Di balik itu saya nangis sampai depan, sampai polisi pada bilang selamat ya Mbak. Apa bilang gitu, Papa bilang Kak udah memang kita harus melibatkan Tuhan. That's why kita dapat kertas putih ini. Jadi puji Tuhan sekeluarga dapat visa Amerika, saudara-saudara.
Memang mungkin banyak orang itu mudah, tetapi untuk saya yang udah ditolak 3 kali, mentah-mentah ditolaknya lebih parah daripada ditolak cinta gitu kan ya. Itu langsung dapat lagi tuh kayak, aduh Tuhan Yesus tuh baik banget dalam hidup saya gitu loh. Tuhan terima kasih, tapi Tuhan ngomong, iya hambaku karena engkau melibatkan aku di dalam setiap masalahmu. Engkau melibatkan aku di dalam hidupmu. Jadi segala hal yang engkau minta kamu inginkan, maka engkau mendapatkannya. Amin. Nah jadi kita nggak usah pusing gitu loh saudara-saudara dalam hal ini. Karena kita memang harus melibatkan Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat yang besar itu. Dan yang kedua, mari kita lihat Matius 8 ayat 24 sampai 25. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini biasanya saya suka bahasa Inggris ya, tapi kali ini saya suka bahasa Indonesia, sekonyong-konyong. Nggak pernah kita dengar itu kan. Masalah selalu datang tiba-tiba, out of nowhere. Betul, yang nggak pernah kita rencanakan pasti ada masalah. Masalah selalu tiba-tiba, nggak mungkin bilang, halo, ya ini masalah nih, mau masuk siap-siap ya, nggak pernah. Betul nggak? Kita terkena sakit misalnya, flu, batuk, itu pasti tiba-tiba. Nggak ada yang mungkin, aku udah siapin diri nih, aku mau flu, aku mau batuk, nggak mungkin. Dan masalah itu selalu tiba-tiba. That's why kita perlu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita jangan pernah tinggal di luar Yesus. Jadi tetap tinggal di dalam Yesus. Yang pertama itu harus libatkan Yesus. Dan yang kedua tinggal di dalam Yesus. Dan selalu ingat, kalau kita udah melibatkan Tuhan dan kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan ini saudara-saudara. Segala hal yang ingin menjatuhkan kita, segala hal yang ingin membuat kita sakit, itu tidak akan diizinkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena saya merasakannya sendiri saudara-saudara. Mama saya bercerita, waktu dia hamil saya dan mau melahirkan usia 9 bulan, saya itu dilahirkan di rumah sakit ya, dan dengan keadaan terlilit tali pusar dan terlalu banyak minum air ketuban. Ini mama cerita, papa cerita saya, bayangin anak pertama, stres banget tuh papa mama saya, aduh Tuhan anak pertama saya ini izinkan dia hidup gitu kan. Dan saya gak mau keluar-keluar sampai suster bilang kayak gini, ibu kalau misalnya anaknya ini gak mau keluar, mau gak mau harus kita vakum. Atau enggak di black, aduh enggak mau. Tuhan kata mama, Tuhan engkau berjanji katanya aku akan melahirkan dengan mudah. Mana janjimu? Mama ngomong begitu, langsung itu keluar saya gitu saudara-saudara. Langsung keluar, memang ini anak-anaknya gampangan gitu kan saudara. Langsung keluar dari perut mama saya gitu kan ya. Dan saya enggak nangis untuk beberapa menit. Beberapa detik aja bayi enggak lahir, enggak nangis itu sesuatu yang gawat gitu ya. Ditepok-tepok segala macam enggak nangis saudara-saudara. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit enggak nangis-nangis. Akhirnya mama bilang, Sus boleh bawa Mercidi ke saya gitu. Mama di sini, mama langsung bilang, ayo Mercidi bangun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hitungan 22 detik saya nangisnya cuman gitu doang saudara-saudara. Memang anaknya bebel banget ini memang saudara-saudara ya. Bebel anti mainstream gitu kan. Terus langsung nangis dibawa. Mau dibawa kemana? Di inkubator saudara-saudara. Saya dimasukin ke dalam inkubator. Badan saya kuning ungu. Bisa bayangin itu kuning ungu bagaimana? Saya gak ngerti juga karena saya gak lihat gitu kan. Terus mama nangis, papa nangis. Tuhan, ini papa belum jadi hamba Tuhan. Tuhan, ayo engkau izinkan ia hidup. Saya berjanji saya akan melayani engkau. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kalau memang ini seizin engkau, biarkan dia hidup dan aku akan menjadi hambamu. Saya di situ sehari, 2 hari, 3 hari, 4, 5, 6, 7. Sampai mama papa udah pulang, saya masih di rumah sakit. Dan kabel itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara-saudara. Nggak boleh seruangan dengan bayi-bayi lain. Sampai dibilang, kok bisa kayak begini dok? Ini tuh 1% dari 100% yang pernah terjadi seperti ini. Dan ya anak bapak ini satu-satunya di sini. Selama saya di sini, satu-satunya. Aduh berarti bahaya banget dong, ya cuman Tuhan yang bisa nolong, dia bilang kayak gitu saudara-saudara. Setelah lewat 8 hari papa mama ditelepon, ibu bapak ke rumah sakit sekarang bisa. Aduh kata papa, anak gue mati deh gitu kan. Aduh kenapa dok, ya udah di sini dulu aja kita nanti bahas di rumah sakit. Begitu datang dia bilang, Pak ibu ini mujizat.
anak bapak dan ibu bisa hidup ini karena mujizat Tuhan Pak. Dia bilang, Bapak apa agamanya? Oh saya Kristen. Memang orang-orang Kristen yang selalu mematahkan pengetahuan dokter katanya seperti itu. Dan dokter itu agamanya Muslim. That's why nama saya adalah Mersidi yang dimana belas kasihan Tuhan saudara-saudara. Saya yakin dan percaya waktu itu papa mama saya hanya bisa melibatkan Tuhan dalam hidupnya dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau tidak saya tidak akan hidup saudara-saudara. Saya tidak akan ada berdiri di ruangan ini di depan saudara-saudara semua menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan itu sangat teramat baik dalam hidup saya. Tidak ada orang lain yang lebih baik daripada Tuhan saudara-saudara. Tidak ada. Percayalah memang cuman Tuhan yang ada di hidup kita. Kita hanya cuman bisa mengandalkan Tuhan. Setiap malam sampai detik hari ini. Saya selalu bilang Tuhan pakai aku. Tuhan berkati aku sehingga aku bisa memberkati banyak orang. Tuhan pakailah aku. Mungkin banyak orang melihat aduh Pak Yohan enak hidupnya gitu ya. Keluarga Pak Yohan enak hidupnya. Terus mungkin mau jadi pendeta. Oh ya karena jadi hamba Tuhan itu mudah. Coba deh saudara-saudara kesini khotbah selama 40 menit. Itu bukan hal yang mudah saudara-saudara. Banyak orang tuh mau untuk jadi hamba Tuhan karena mengejar berkatnya doang. Hanya mengejar harta kekayaan gitu. Tapi Tuhan memang ngomong depan muka saya, di telinga saya persis jadilah hambaku. Karena engkau aku tolong semasa hidupmu. Langsung iya Tuhan, memang tiada Allah lain. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengangkat kita di tengah masalah kita. Dan yang ketiga, itu ada dalam Matius 8 ayat 26 sampai 28. Tuhan bilang di ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Memang kita selalu kurang percaya ya saudara-saudara ya. Contohnya misal, Oma, abis ini kita makan ya Oma ya. Oke, Mersidi, siap. Terus saya ngobrol, terus Oma gini, ini beneran gak sih nih anak ngajakin makan? Orang pasti kan kita punya trust issues itu, bener gak? Kita sangat sangat percaya sama orang, tapi kadang kita gak percaya gitu loh. Kita dekat sama ini orang, tapi pasti ada ketidakpercayaan itu. Banyak orang merasa Tuhan saya di dalam masalah, berdoa setiap hari tapi pertolongan gak kunjung datang gitu loh. Tuhan lunaskan hutang saya, Tuhan berikan saya jodoh bagi yang jomblo-jomblo di sini kan mungkin banyak gitu ya. Tuhan berikan saya jodoh yang takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir, tampan gitu kan. Semua mau, nggak salah loh saudara-saudara kalau sebut tajir. Kan nomor satunya harus takut akan Tuhan. Nomor 2 tanggung jawab. Nomor 3 tajir, nggak apa-apa. Nomor 4 tampan ya kan. Kan kalau misalnya tajir kita bisa memberkati rumah Tuhan juga, bener nggak? Skincare kan mahal sekarang ya dong. Beli lipstick aja 100-200 ribu gitu loh. Jadi butuh gitu loh, nggak apa-apa yang penting nomor 1 takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir tampan, 4T. Ingat ya jomblo-jomblo, 4T, takut akan Tuhan, tanggung jawab, tajir dan tampan kalau mau nyari jodoh. Nah pasti kan kita berdoa Tuhan berikan saya jodoh Tuhan Yesus, Tuhan berkati aku, Tuhan segala hal yang kita inginkan kita ucapkan. Tapi doanya asal gitu kan. Dan Tuhan Yesus, Tuhan saya mau tidur, berikan saya jodoh yang kayak Ronaldo ya Tuhan ya. Berkati aku, amin, dah tidur. Kata Tuhan, lah ini mau dapetin berkat yang gede, tapi masih asal-asalan gitu loh. Ini mau mendapatkan berkat yang berlimpah, tapi doanya pun gak ada gitu loh. Gak ada waktu yang kita luangkan untuk Tuhan. Katanya mau lepas dari masalah. Kata Tuhan bukan saat engkau membutuhkan aku ada. Tetapi di saat aku membutuhkan kamu, kamu juga harus ada untuk aku. Kapan itu? Saat ini. Hari Minggu, kita diberikan waktu 24 jam satu hari, wah Afilgan. 24 jam satu hari ya saudara-saudara ya. Kan tidur kita gak mungkin 24 jam dong. Itu kalian mah udah kayak bisa tidur selamanya kalau itu gitu kan. Tidur cukuplah 9 jam, 8 jam gitu kan. Terus bangun, beribadah. Aduh gue ada janji makan sama teman-teman. Iya setelah beribadah. Ibadah di sini kan 1,5 jam ya Mewannya. Tuh cepet. Abis ini mau makan bami kuku kayak terserah ya kan, yang penting duduk dulu di sini gitu loh. Harus duduk mendengarkan firman Tuhan. Bawa orang tuamu, bawa anak-anakmu, bawa adik kakak saudara-saudarimu. Itu gak salah saudara-saudara. Kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Menyembah Tuhan yang memberkati kita. Kan katanya kita mau lepas dari masalah, betul? Kita juga harus meluangkan waktu dan setiap malam bangun. Kenapa harus setiap malam? Kalau saya bangun sih jam 12 malam ya. Saya selalu pasang alarm, saya berdoa sama Tuhan. Luangkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kok
Jam 12 sih Mercy, kenapa? Gini, di saat orang lain lagi ngorok, tidur, tapi kita berdoa. Jadi jangan heran kalau misalnya kenapa kita terus yang diberkati, engkau terus yang diberkati. Wong kita mengeluangkan waktu daripada orang-orang, bener ya? Tuhan kan mau Tuhan melihat, kita kan mau Tuhan melihat kita. Jadi saat kita Tuhan berkati aku, siapa sih gak mau? Proses itu kan ada dua, ada instan, ya kan? Ada juga yang menggunakan waktu. Nah kan kita mau semuanya itu Tuhan sertai kita, memberkati kita gitu kan. Katanya mau keluar dari masalah. Ayo mulai jam 12 malam, mumpung nih masih banyak anak-anak muda. Saya juga umur 30 tahun saudara-saudara. Dulu saya males banget gak mau. Tetapi ketika Tuhan panggil saya bisa meluangkan waktu itu. Daripada kita cek-cek TikTok, ya kan? Mendingan kita luangkan waktu belajar, berdoa 10 menit. Oh 10 menit ada nih, tapi jangan dibatasin. Oh mampu nih 15 menit, mampu 20, 30, 1 jam. Terus, minta terus sama Tuhan, minta terus. Terus kadang kita gini, aduh saya kurang percaya nih Tuhan kalau misalnya engkau bisa memberkati. Terus, misalnya berkatnya belum dapat, terus berdoa terus. Jangan hanya datang kepada Tuhan di saat kita membutuhkan sesuatu. Tetapi saat Tuhan memberkati kita atau belum memberkati kita, kita juga tetap harus ada di bawah kaki Tuhan. Itu yang saya dan keluarga lakukan setiap malamnya. Banyak orang yang membenci kita saudara-saudara, banyak diomongin ini, diomongin itu. Om Iwan tahu lah ya, semuanya banyak, dari kebencian, dari fitnahan banyak. Tetapi saya bisa bilang sampai detik hari ini keluarga saya tetap ada di dalam Tuhan dan tetap diberkati Tuhan. Banyak orang benci, bodoh amat gitu loh istilahnya. Jadi orang ngomongin, lo tau gak si Natal itu gini-gini, bodoh amat. Kita gak bisa nutup mulut setiap orang. Tetapi kita bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengar apa yang mereka katakan. Serahin itu semuanya sama Tuhan. Tuhan, saya terlilit hutang. Tuhan, banyak tagihan kartu kredit yang saya harus bayar. Itu benar terjadi dalam kehidupan keluarga saya, saudara-saudara. Setiap malam Tuhan, ini bagaimana tagihan kuliah anak-anak. Papa saya selalu berdoa begitu. Ini bagaimana tagihan semuanya ini, listrik, air, telepon, ini perlu dibayarnya pakai duit bukan pakai daun Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku akan memberkati engkau, tapi teruslah berada di bawah kaki aku, terus berdoalah kepadaku. Oke Tuhan, oke. Kadang kita udah capek ya, kadang bener gak, pernah gak merasa kita tuh capek untuk berdoa. Kayak, udahlah doa, Tuhan juga gak berkati gue, mana berkatnya? Suka kayak gitu, karena kurang percaya. Tetapi itu Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Yesus, walaupun kita di dalam masalah. Nggak usah peduliin, terus berdoa terus saudara-saudara, terus pasti ada jawaban di setiap doa. Jangan pernah capek, jangan pernah merasa ngantuk, jangan pernah merasa, udahlah Tuhan cukuplah sampai sini, terserah Tuhan deh mau ngapain atas hidup saya. Jangan pernah seperti itu, kita harus memiliki iman yang kuat itu. Karena yang pertama kita udah melibatkan Tuhan, yang kedua kita tetap percaya Tuhan. Amin, tetap tinggallah dalam Tuhan dan percaya sama Tuhan. Kita sudah libatkan Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, dan yang terakhir kita perlu percaya kepada Tuhan. Enggak boleh lagi enggak percaya sama Tuhan. Memang ini terkesan kayak ini ya gampang banget. Tapi coba deh, untuk percaya akan sesuatu itu sangatlah susah. Kita percaya aja kalau ditanya, gimana hidup besok? Besok makan apa? Ya makan nasi. Tetap percaya sama Tuhan, walaupun kita nggak punya pekerjaan, walaupun kita dilanda sakit penyakit, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu, Oma. Amin. Nggak usah khawatir akan hari esok, nggak usah khawatir tentang bisnis kita, tentang kehidupan, tentang kesehatan, tentang perjalanan hidup, nggak usah khawatir. Percayalah kalau Tuhan akan selalu beserta kita. Kita bisa menghadapi segala hal. Di sini dibilang Tuhan menghardik angin dan danau itu. Jadi danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita percaya menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, danau itu akan menjadi teduh sekali. Kehidupan kita akan menjadi teduh sekali. Di situ dijelaskan kenapa danau disebut danau kan? Berarti kan tempatnya terbatas. Betul? Tempatnya di sekeliling itu aja. Setiap masalah itu datang seizin Tuhan, tetapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita itu. Di dalam setiap masalah itu Tuhan tuh ada. Gak usah lagi kita takut.
Kan ada lagu tak usah ku takut sebab kau sertaku. Jadi kita nggak perlu takut, buat apa kita nyanyi terus menerus nggak usah ku takut sebab kau serta. Tapi kita nggak yakin kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Segala hal yang kita doakan, kita impikan dan kita dambakan, itu semuanya bisa Tuhan datangkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada kesaksian sedikit ya. Awal tahun itu saya ditraktir oleh sahabat-sahabat saya untuk pergi ke Jepang for free ya. Itu dari tanggal rencananya dari awal 2 Januari sampai tanggal 16 Januari gitu. Tapi tanggal 3 Januari papa saya ulang tahun, tolong diingat ya Om Iwan ya, 3 Januari papa ulang tahun. 3 Januari papa ulang tahun, oh kak, saya bilang sama teman saya, bisa gak kita perginya tanggal 4 Januari. Dan dia bilang, bisa terserah. Bayangin saudara-saudara, saya enggak bayar, enggak mengeluarin duit sama sekali, tapi saya yang ngatur. Kan lebih enak seperti itu ya, kita enggak perlu punya semuanya, tapi kita bisa mengatur itu gitu. Oke boleh tanggal 4 Januari ya kita pergi, oke. Pulang udah sampai di sana semuanya dari penginapan, sampai jajan, sampai beli oleh-oleh, ditraktir semuanya. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun gitu loh saudara-saudara. Jangan minta oleh-olehnya, udah habis ya oleh-olehnya gitu ya. Terus udah selesai, kita pulang ke Jakarta. Oh iya ya kak makasih ya, karena dia diberkati selalu setiap ketemu kita, dia dapat job banyak gitu. Nggak lama kemudian, bulan Maret tanggal 11, sahabat saya nelfon saya. Mercy, dia bilang gitu, hai iya apa kabar? Mercy mau jalan-jalan gak? Hah? Tiba-tiba dia bilang gitu, tengah malam dia nelfon saya jam 11 malam. Saya pikir ini saya lagi mimpi atau lagi ngigo ya Tuhan ya. Mer, mau jalan-jalan gak? Oh mau kemana? Ke Bangkok. Itu saya gak pernah ke Bangkok, pasti kan seneng ya kalau di sini kan lihat Instagram, just-tipan banyak kan di Bangkok gitu kan. Oh mau banget saya ke Bangkok gitu kan, kapan? Saya tanya lagi dia, terus dia bilang, oh dari tanggal 10, 11 sampai 12 Mer. Nah tanggal 12 itu saya ada khotbah di MNC sama Ci Iping ya kan. Aduh ini bagaimana ngomongnya gitu ya. Saya bilang lagi, Ci ini saya nggak bisa pergi karena tanggal 12 saya ada khotbah, saya bilang gitu. Oh gitu ya Mer. Oh ya udah deh, ya saya pikir kan nggak jadi dong, nggak jadi. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, saya harus menomorsatukan Tuhan tetap gitu kan. Terus udah, dia telepon lagi, Mer, kalau pulang tanggal 11 bagaimana gitu, 11 malam. Aduh saya nggak bisa, karena saya ada kerjaan tanggal 11, kebetulan saya juga memiliki wedding dan event organizer gitu kan. Nah tanggal 11 itu jam 7 malam ada pernikahan yang harus saya urus. Memang saya memiliki kru ada 12 orang, bisa handle itu semua. Tetapi seorang leader yang baik tidak boleh meninggalkan krunya seperti itu aja gitu kan. Jadi aduh nggak bisa banget sih, maaf banget ya kalau pulang malam saya nggak bisa. Ya sedih banget Mer, dia bilang gitu. Ya udah deh Mercy nggak apa-apa next time gitu ya. Ya it's okay banget, nggak apa-apa banget sih, nanti kita pergi lagi gitu. Udah saya nothing tulus, nggak merasa kayak ditinggalin atau nggak merasa sedih gitu sama sekali nggak, kayak oh ya udah memang itu bukan berkat untuk saya berpikir seperti itu. Terus jam 2 pagi dia telepon lagi, Mer gimana kalau kita berangkat tanggal 10 terus pulangnya tanggal 11 tapi sore jam 2, dia bilang gitu. Nyampe sini jam berapa? Nyampe Jakarta jam 5 Mer. Oh masih keburu ya kan. Udah nih duduk jalan, hah ini beneran saya jadi pergi? Iya udah Mercy bawa koper kosong aja sama baju tidur, dia bilang nanti di sana kita belanja-belanja. Oh iya, masih bingung kan, Mah, Pah, aku mau diajak pergi sama teman aku, bilang, hah serius Kak? Iya serius, oke saya belum lihat tiketnya saudara-saudara. Begitu sampai di airport, treng, dikasih tiketnya. Nih Mer tiketnya ya, buat berangkat nanti berangkatnya bareng saya, duduknya sebelah-sebelahan. Oh iya Ci, iya oke. Saya lihat tiketnya bisnis kelas saudara-saudara. Bayangin cuman di Bangkok nggak nyampe 12 jam. Kayak dari Jakarta ke Bandung saya ke Bangkok itu. Dibelinya bisnis kelas. Terus saya bilang, Ci kenapa harus bisnis kelas? Gak apa-apa Mer, harus yang terbaik buat Mercy, buat adikku sayang. Sayang duit, kalau saya mikirnya kayak gitu ya, sayang duit, tapi kata dia nggak apa-apa, nggak usah sayang-sayang duitnya. Udah masuk pesawat saya bingung, itu pertama kalinya saya naik bisnis kelas saudara-saudara. Memang agak norak, tapi memang benar orang nggak ada duit ya kan. Saya duduk, terus dia gini, Mer, amplop, nah ini yang saya seneng ya kan, dikasih amplop. Mer, ini ya buat shopping. Terus
ini ditaruh lagi. Ini ya buat jajan-jajan. Gak usah amplop kedua, gak usah, kan udah ada amplop pertama. Shopping sama makan sama aja, bener gak? Ngapain banyak banget orang saya di situ cuma punya waktu belanja 4 jam. Berangkat jam 10 malam. Jam 10 malam, tanggal 10 jam 10 dari Jakarta, nyampe sana udah jam setengah 2. Tidur, bangun jam 7, jam 8. Pesawat saya jam 13.45 dari Bangkok. Jadi nggak nyampe 4 jam saya belanja gitu. Nggak apa-apa Mer, ini ya buat jajan amplopnya. Yang kedua saya tolak saudara-saudara. Terus saya bilang, oke Mer, ya udah nyampe. Saya mau bareng dia terus, belanjanya sebelah dia terus. Jadi setiap saya mau beli barang-barang, dia yang keluarin duitnya dari tas dia sendiri. Saya bilang gak usah, kan ini udah dikasih amplop, apa gunanya? Gak apa-apa Mer, kan perginya sama saya. Saya malah semakin senang saudara-saudara. Amplopnya jadi aman, bener gak ya kan? Amplop yang dia kasih aman buat saya gitu. Terus akhirnya saya gak enak, saya belanjain semuanya. Saya keluarin kan, saya bagi-bagi gitu. Udah habis Mer. Enggak, belum, masih ada gitu kan. Sayang-sayang, kita juga jangan terlalu ngikutin daging gitu ya. Kalau shopping semuanya ditimbun gitu kan di rumah. Terus udah, Mer masih kurang gak Mer duitnya? Enggak, udah cukup, udah waktunya kita ke airport gitu kan. Dia kasih lagi, nih Mer buat jajan di airport. Ya elah, padahal saya di airport juga cuma sejam saudara-saudara. Dikasih amplop lagi gitu loh. Nih ya Mer buat jajan di airport, nggak usah, saya kan ada debit sama kartu kredit gitu loh. Nggak apa-apa Mer, biar nggak usah pakai uang yang saya kasih aja Mercy pakai. Sampai mobilnya dikirimin yang terbaik sama dia saudara-saudara. Terus saya mikir, Tuhan kenapa saya kok mendapatkan ini semua? Ya Tuhan bilang, ya kamu udah tinggal di dalam aku, kamu telah melibatkan aku, kamu tetap tinggal dalam aku dan kamu tetap percaya kepada aku. Jadi segala hal yang diinginkan dunia orang-orang, saya mendapatkannya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan nomor 1, yang kedua kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan yang terakhir kita tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah setiap masalahmu yang ada di dalam hidupmu akan Tuhan angkat. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya ya Bapa. Terima kasih untuk hikmat, akal budi, marifat dan kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Engkau tetap terus ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang bisa mengangkat mereka tinggi, Engkau mengangkat masalah mereka. Engkau yang beserta dengan mereka Tuhan Yesus. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan. Engkau Allah yang baik, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau jagai sertai kami semua Tuhan Yesus. Jagai keluarga kami, jagai persekutuan kami, jagai gereja kami ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu Tuhan Yesus. Boleh saya mau berdoa buat Aldi? Tuhan, hamba-Mu ingin memberkati Aldi Tuhan Yesus. Engkau berbicara, Tuhan bilang Engkau harus bersabar dalam segala hal. Banyak orang ingin menjatuhkan-Mu dan Engkau mungkin ragu atas kemampuan hidup-Mu, atas kemampuan yang Engkau miliki. Tetapi aku mendengar doa-Mu, teruslah hidup di dalamku, jangan pernah capek untuk melayaniku. Karena aku melihat segalanya yang telah Engkau lakukan untuk kebesaran nama-Ku. Aku akan memakai Engkau tinggi, sesuai dengan keinginan hatimu. Aku akan mengangkat persekutuan doamu yang entar nanti engkau akan pimpin. Aku akan memberkati engkau dan keluargamu. Tetap hidup dan tinggal di dalamku. Segalanya akan kutambahkan dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Siapa yang merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Kak Mercy, diberkati Tuhan semakin dahsyat, amin. Puji nama Tuhan, sebentar lagi kita sebelum berpisah kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dengan penuh sukacita karena Allah kita sumber kekuatan kita, amin. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita kembali bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tak usah kami takut sebab Engkau Allah beserta kami.
Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu, Kau Allah yang mendatangkan sukacita, berkat, kebajikan dan rahmat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan berkati gereja ini Tuhan, sehingga apa yang kami tabur Tuhan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan dan siap memberikan dengan sukacita bersama-sama. Katakan amin. Selamat memberi. Haleluya. Kita bersukacita bersama. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Suka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi dari awal katakan, Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, jangan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Dengan sukacita katakan, Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku sekali lagi bersuka GBI karena Wow yang Tuhan. bersukacita katakan, Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, yang ganti yang hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. katakan, Haleluya, dan hatiku bersuka. sekali lagi, Haleluya, dan hatiku bersuka. kita akan doa syafaat. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hari Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia dipersilakan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your
tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, mengundang pendoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita sepakat di dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur Tuhan, hari yang baru ini Tuhan kami boleh mengambil bagian di dalam menyembah Engkau, bahkan menerima firman-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu mendapat tempat dalam hati setiap kami dan kami menjadi orang-orang yang terus melibatkan Tuhan dalam segala hidup kami Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dimanapun Tuhan kami ada Tuhan, Engkau hadir dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang yang menang terhadap setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Mercy Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan, Engkau lepaskan kemana Engkau mau Tuhan di dalam agenda dan tujuan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan ada banyak generasi anak-anak muda yang terus Tuhan Engkau jangkau Tuhan dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahkan semua jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan membawa kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu Pak Iwan dan Ibu Ola di GBWOW ini yang Tuhan utus Tuhan pakai urapi, pakai kedua hamba-Mu lebih lagi Tuhan sehingga lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam damai sejahtera Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami taruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.